Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 SIF D Praktikum Teknologi Sediaan Solida akan menjelaskan tentang granulasi kering. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ripa Khairunisa, NPM 1006061717134. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari granulasi kering dan terakhir kesimpulan. Nah, granulasi kering ini adalah proses pembentukan granul dengan cara menekan massa serbuk pada tekanan tinggi sehingga terbentuk bongkahan kompak atau lempengan yang selanjutnya akan digiling dan diayak sampai diperoleh granul. Nah, jadi proses pembuatan granul pada metode granulasi kering ini tidak melewati tahap pembasahan atau tahap penambahan pelarut seperti pada granulasi basah. Tetapi pada granulasi kering ini, granul dibentuk secara mekanis dengan menggunakan mesin slag biasanya. Nah, penerapan granulasi kering ini biasanya diterapkan pada zat aktif yang sifatnya pertama, stabilitasnya terhadap lembab dan panas buruk, jadi tidak stabil terhadap lembab dan panas. Kedua, zat aktif stabil terhadap tekanan mekanik. Ketiga, dosis zat aktif harus besar karena jika dosis zat aktif yang kecil dan digunakan pada granulasi kering, maka akan kemungkinan terjadinya kehilangan massa dari zat aktif tersebut sangat besar karena pada granulasi kering semua bahan dicampur dalam keadaan kering. Dan terakhir, zat aktif memiliki sifat alir yang buruk. Nah, biasanya granulasi kering ini digunakan pada pembuatan tablet antibiotik dan bahan yang sensitif terhadap lembab seperti vitamin. Saya Anissa Rahayu Eka Putri, NPM 10060317130 akan menjelaskan mengenai formula yang dipilih dan analisis pertimbangan formula. Formula yang kelompok kami pilih yaitu formula 3 yang terdiri dari fase dalamnya asam mefenamat 100 mg, amprotab 10%, PVV 5%, dan laktosa secukupnya. Dan terdiri dari fase luar, yaitu Mg stearat 1%, talc 2%, amprotab 5%. Sekarang kita masuk ke analisis pertimbangan formula. Yang pertama yaitu asam mefenamat. Dia itu sebagai zat aktif yang bersifat higroskopis dan memiliki sifat alir yang buruk, sehingga perlu dilakukan proses granulasi. Asam mefenamat ini bersifat higroskopis, menyerap dan peka terhadap kelembapan, maka akan dibuat dengan granulasi kering. Tablet asam mefenamat ini digunakan sebagai analgetik, antiinflamasi, dan antipiretik lemah yang merintangi enzim CHOX untuk membentuk mediator nyeri dan antiinflamasi. Asam mefenamat ini tahan terhadap tekanan mekanik. Kemudian, di sini ada amprotab. Dia itu sebagai penghancur luar dan dalam, karena amilu memiliki sifat sebagai swelling agent. Amprotab ini digunakan sebagai penghancur tablet pada konsentrasi 3-35%. Amprotab akan meningkatkan daya serap sehingga membentuk jalur pada matriks yang memudahkan air masuk melalui pori-pori. Kompatibel dengan asam mefenamat, tidak menimbulkan reaksi yang dapat merusak kualitas dan bioavailabilitas asam mefenamat. Kemudian ada PVV, yaitu sebagai pengikat pada pembuatan granul, di mana PVV dapat memberikan kohesi terhadap granul sehingga dapat membentuk struktur yang campak setelah pencetakan. Selanjutnya ada laktosa. Laktosa ini sebagai pengisi tablet. Umumnya formulasi memakai laktosa, granulasinya akan cepat kering. Ini menunjukkan laju pelepasan obat yang baik, dapat memudahkan massa granul, digunakan untuk membantu meningkatkan sifat alir. Kemudian ada Mg stearat, yaitu sebagai lubrikan.
karena mampu mengurangi tekanan atau gesekan antara obat dan besi. Digunakan pada konsentrasi 0,25 sampai 0,5% disebabkan oleh hidrofob sehingga massa gempa dapat dikeluarkan dari ruang gempa dengan seluruhnya. Yang terakhir yaitu ada talkum, yaitu sebagai gilidan atau pelicin. Talkum ini untuk meningkatkan daya alir granul dari Hopler sehingga mengurangi penyimpanan bobot tablet dan meningkatkan ketepatan takaran dosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Mega Sylvia dari Farmasi D kelompok D2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dan penimbangan bahan pada granulasi kering sesuai Pada dasarnya, perhitungan dan penimbangan pada granulasi kering maupun basah itu sama, namun yang membedakan adalah komposisi fase dalam dan fase luarnya. Jika pada granulasi basah, komposisi fase dalamnya sebesar 92% dan fase luarnya sebesar 8%, sedangkan pada granulasi kering, komposisi fase dalamnya sebesar 93,5% dan fase luarnya sebesar 6,5%. Namun, komposisi tersebut bukan merupakan angka yang tetap karena tergantung pada komposisi formula yang akan dibuat. Jadi, komposisi fase dalam maupun fase luar dapat disesuaikan dengan formula yang akan dibuat asal tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Bisa dilihat pada slide terdapat tabel perhitungan untuk granulasi kering. Ada dua perhitungan, yaitu perhitungan teoritis dan perhitungan sebenarnya. Perhitungan teoritis itu merupakan perhitungan yang sesuai dengan angka teoritis yang terdapat dalam formula. Sedangkan perhitungan sebenarnya adalah perhitungan yang didapat setelah kita membuat granulnya atau yang didapatkan setelah praktikum. Pada bagian atas terdapat komposisi fase dalam dan fase luar. Seperti yang telah disebutkan bahwa angka tersebut bukan merupakan angka tetap atau angka baku. Pada granulasi kering, komposisi yang digunakan untuk fase dalamnya itu adalah 93,5%. Kenapa? Karena ditambahkan setengah bagian fase luar yaitu glidan dan rubrikan, karena dalam metode pembuatannya fase dalam akan dislaging terlebih dahulu. Nah, slugging ini mirip dengan mencetak tablet menggunakan mesin tablet sehingga diperlukan bahan untuk mempermudah memasukkan bahan ke alat ataupun memperbaiki sifat alir ataupun juga untuk memudahkan ketika pengeluaran bahan agar tidak menempel-nempel di dinding die atau di alatnya yang dapat mempengaruhi bobot bahannya. Dan fase luarnya menyesuaikan dengan fase dalam yaitu sebesar 6,5% karena kita anggap satu tab utuh itu sebesar 100%. Lalu masuk ke perhitungan. Di sana terdapat dua tabel, bisa dilihat di slide tersebut ada dua tabel di bagian data atau perhitungan teoritis untuk penyebut 92% dan 93,5%. Namun yang digunakan itu 93,5% karena sudah ada penambahan setengah bagian dari fase luar. Hasil perhitungan dengan menggunakan komposisi fase dalam 92% maupun 93,5% adalah sama. Namun jika menggunakan 92% tidak akurat karena fase dalam telah ditambahkan setengah bagian fase luar. Bobot satu tablet yang akan dibuat itu adalah 250 mg. Untuk perhitungan fase dalam bisa dilihat pada tabel tipe 2 atau untuk perhitungan fase dalam maupun fase luar itu bisa kita lihat pada tabel tipe 2 untuk komponen granulat. Kita tinggal menghitung untuk fase dalamnya 93,5 per 100 dikali 250 mg itu dari bobot tablet, maka dihasilkan 233,75 mg. Sedangkan fase luarnya 6,5 per 100 dikali 250 mg dihasilkan 16,25 mg. Data teoritis ini untuk satu tablet.
Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke perhitungan teoritis untuk fase dalam dan fase luar. Yang pertama di sini kita akan menghitung perhitungan teoritis untuk fase dalam dan setengah bagian fase luar. Yang pertama itu ada di sana, bisa kita lihat di slide, ada asam mefenamat yang berfungsi sebagai zat aktif dengan komposisi 100 mg. Perhitungannya tinggal kita untuk satu tabletnya itu tinggal 100 mg dikali 1 tab sama dengan 100 mg. Kemudian bisa dilihat lagi pada slide yang kedua itu ada PVP atau povidon sebagai pengikat dengan komposisi 10%. Maka perhitungannya itu adalah 10/93,5 dikali 233,75 mg dihasilkan 25 mg. Kemudian terdapat amproteb sebagai penghancur dengan komposisi 5%. Perhitungannya yaitu 5/93,5 dikali 233,75 mg dihasilkan 12,5 mg. Nah, di tabel di slide juga ada talkum sebagai fase luar atau setengah fase luar yang ditambahkan ke fase dalam. Komposisinya itu 1% karena dia kan ditambahkan setengahnya, padahal jumlah sebenarnya itu adalah 2%. Karena ditambahkan setengahnya, jadi jumlah atau komposisinya itu adalah 1%. Maka perhitungannya yaitu 1/93,5 dikali 233,75 mg dihasilkan 2,5 mg. Kemudian ada magnesium stearat yang berfungsi sebagai lubrikan dengan komposisi 0,5%. Nah, sebenarnya komposisi lubrikan di sini sebagai fase luar adalah 1%. Namun karena dia ditambahkan setengahnya ke dalam fase dalam, maka komposisinya juga menjadi setengahnya yaitu 0,5%. Perhitungannya yaitu 0,5/93,5 dikali 233,75 mg sama dengan 1,25 mg. Kemudian ada laktosa yang berfungsi sebagai pengisi. Laktosa ini ditambahkan hingga komposisi bahan sebesar 93,5% sebagai fase dalam. Perhitungannya adalah 93,5% yaitu 233,75 mg dikurangi dengan jumlah bahan yang terdapat dalam fase dalam yaitu 100 mg asam mefenamat ditambah 25 mg PVP ditambah 12,5 mg amproteb, 2,5 mg talkum, 1,25 mg magnesium stearat yang akan dihasilkan 92,5 mg. Jadi total komponen granulat fase dalam plus setengah bagian fase luar adalah 233,75 mg. Selanjutnya, perhitungan teoritis untuk fase luar. Komposisi fase luar adalah 6,5% yaitu sebesar 16,25 mg. 16,25 mg ini didapat dari 6,5/100 dikali 250 mg yaitu bobot satu tablet yang akan dibuat, maka dihasilkan 16,25 mg. Bisa dilihat pada slide bagian fase luar. Yang pertama terdapat amproteb sebagai penghancur luar dengan komposisi 5%. Perhitungannya yaitu 5/6,5 dikali 16,25 mg dihasilkan 12,5 mg. Hasil ini yang terdapat pada bagian yang paling kanan. Kenapa yang digunakannya itu 6,5 bukan 93,5 atau bahkan 92? Hal ini karena kita hanya akan menghitung komponen luarnya saja sehingga digunakan 6,5 yang sudah disesuaikan dengan fase dalam. Apabila menggunakan 93,5 berarti kita menghitung untuk jumlah fase dalam karena 93,5 ini milik fase dalam plus setengah bagian dari fase luar. Apalagi jika kita menggunakan 92 itu salah karena komposisi yang digunakannya itu adalah 93,5 milik fase dalam yang sudah ditambahkan setengah bagian fase luar. Jadi yang benar adalah 6,5 karena 6,5 ini kita akan menghitung fase luarnya saja atau 6,5% ini milik fase luar. Selanjutnya, terdapat talkum sebagai glidan dengan komposisi 1%, sisa setelah ditambahkan pada fase dalam. Perhitungannya yaitu 1/65
mohon maaf, 1/6,5 dikali 16,25 mg sama dengan 2,5 mg. Dan terakhir ada magnesium stearat yang berfungsi sebagai lubrikan dengan komposisi 0,5%, sisa setelah ditambahkan pada fase dalam. Perhitungannya yaitu 0,5/6,5 dikali 16,25 mg, maka diperoleh 1,25 mg. Jadi total fase luarnya itu adalah 16,25 mg. Sedangkan total untuk fase dalam dan fase luarnya adalah 250 mg. Kemudian kita masuk ke perhitungan sebenarnya. Nah, perhitungan sebenarnya ini ada di bawah tabel setelah perhitungan teoritis. Perhitungan sebenarnya ini juga untuk satu tablet. Massa yang didapat setelah praktikum atau setelah massa granulat jadi adalah 208,18 mg. Bisa dilihat pada slide bahwa terdapat beberapa perhitungan untuk perhitungan sebenarnya ini, namun perhitungan yang rasional dan benar yaitu perhitungan fase luar dengan perhitungan 6,5/93,5 terhadap massa granulat atau dikali massa granulat. Kenapa penyebutnya yang digunakan itu 93,5 lagi? Karena massa granulat ini merupakan gabungan dari fase dalam atau milik fase dalam dan setengah bagian fase luar sehingga digunakan 93,5. Jumlah fase luar yang sebenarnya yaitu 6,5/93,5 dikali 208,18 mg dihasilkan 14,47 mg. Selanjutnya kita menghitung komposisi pada komponen yang terdapat pada fase luar. Yang pertama bisa dilihat pada slide ada amproteb yang berfungsi sebagai penghancur luar dengan komposisi 5%, maka perhitungannya itu 5/93,5 dikali 208,18 mg sama dengan 11,13 mg. Yang kedua bisa dilihat ada di sini kita akan menghitung jumlah bahan yang sebenarnya untuk penimbangan, baik untuk fase dalam maupun untuk fase luar. Yang pertama, kita akan menghitung untuk fase dalam. Bisa dilihat di slide terdapat tabel. Nah, itu berisi bahan, komposisi, terus jumlah untuk satu tablet dan jumlah untuk 500 tablet. Yang pertama itu ada asam mefenamat, komposisinya 100 mg, maka untuk satu tabnya kita tinggal kalikan 100 mg dikali satu tab sama dengan 100 mg. Sedangkan untuk 500 tabletnya berarti 100 mg dikali 500 tablet maka diperoleh 50.000 mg atau sama dengan 50 gram. Yang kedua ada PVV dengan komposisi 10%, maka untuk satu tabnya 10/93,5 dikali 233,75 mg diperoleh 25 mg, dan untuk 500 tabletnya maka hasil dari satu tab itu yaitu 25 mg dikali 500 tab sama dengan 12.500 mg atau sama dengan 12,5 gram. Selanjutnya, ada amproteb dengan komposisi 5% untuk satu tabnya, maka 5/93,5 dikali 233,75 dihasilkan 12,5 mg. Untuk 500 tabnya, tinggal kita kalikan 12,5 mg dikali 500 tab, maka dihasilkan 6.250 mg atau sama dengan 6,25 gram. Kemudian ada talkum dengan komposisi 1%, karena setengah bagiannya, perhitungannya untuk satu tab yaitu 1/93,5 dikali 233,75 mg, maka akan diperoleh 2,5 mg. Dan untuk 500 tabletnya, maka 2,5 mg dikali 500 tablet sama dengan 1.250 mg atau setara atau sama dengan 1,25 gram. Kemudian ada magnesium stearat dengan komposisi 0,5%, maka perhitungan untuk satu tabletnya yaitu 0,5/93,5 dikali 233,75 mg, maka akan diperoleh 1,25 mg. Sehingga untuk 500 tabletnya tinggal kita kalikan 1,25 mg dikali 500 diperoleh 625 mg.
Lalu, bahan terakhir dalam fase dalam adalah laktosa yang ditambahkan hingga 93,5% atau hingga 233,75 mg. Perhitungan untuk satu tabletnya yaitu 233,75 mg dikurangi jumlah fase dalam yaitu 100 mg asam mefenamat ditambah 25 mg PVV ditambah 12,5 mg amproteb ditambah 2,5 mg talkum ditambah 1,25 mg magnesium stearat hingga diperoleh 92,5 mg untuk satu tablet. Sedangkan untuk 500 tabletnya berarti pada slide ini akan dijelaskan perhitungan sebenarnya untuk fase luar. Jadi, fase luar yang digunakan pada bagian ini setelah masa granulat jadi adalah jumlah yang sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya. Bisa dilihat pada slide, terdapat tabel yang berisi komponen apa saja yang terdapat dalam fase luar. Nah, yang pertama dalam tabel adalah amproteb yang berfungsi sebagai penghancur luar dengan komposisi 5%. Maka perhitungan untuk satu tabnya adalah 5/93,5 dikali 208,18 mg yaitu massa granulat. Karena ini adalah data sebenarnya, maka diperoleh hasil 11,13 mg. Sedangkan untuk 500 tabletnya tinggal kita kalikan saja 11,13 mg dikali 500 tab, maka akan diperoleh hasil 5.565 mg atau setara dengan 5,565 gram. Yang kedua, ada talkum yang berfungsi sebagai glidan dengan komponen 1%, yaitu sisa setelah ditambahkan ke fase dalam. Perhitungan untuk satu tabletnya yaitu 1/93,5 dikali 208,18 atau 208,18 mg itu adalah massa granulat, maka akan diperoleh 2,23 mg dan untuk 500 tabnya tinggal kita kalikan 2,23 mg dikali 500 maka akan diperoleh 1115 mg atau setara dengan 1,115 gram. Dan terakhir, ada magnesium stearat dengan komponen 0,5%. Maka perhitungan untuk satu tabletnya yaitu 0,5/93,5 dikali massa granulat yaitu 208,18 mg akan diperoleh hasil 1,11 mg. Dan untuk 500 tabletnya maka kita tinggal kalikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Purnama, NPM 10060317133 akan menjelaskan tentang prosedur kerja pembuatan tablet Sinamat dengan metode granulasi kering. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu semua bahan yang diperlukan dihaluskan terlebih dahulu, kemudian ditimbang sesuai dengan kebutuhan. Kedua, fasa dalam dan setengah bagian fasa luar, yaitu lubrikan dan glidan, dicampur sampai homogen. Ketiga, campuran bahan dibuat menjadi slag menggunakan punch yang berdiameter besarnya 13-20 mm pada tekanan mesin tablet yang tinggi atau dapat juga menggunakan roller compactor dengan mengatur tekanan yang diberikan. Keempat, slag yang sudah jadi digiling kasar dan diayak menggunakan ayakan mesh 16 sehingga dihasilkan granul-granul kasar. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki sifat alir dan untuk menghomogenkan ukuran partikel sehingga distribusi obatnya pun baik. Kelima, lakukan evaluasi terhadap granul yang dihasilkan. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan granul yang sesuai persyaratan sehingga dihasilkan sediaan tablet yang baik. Jika belum memenuhi syarat, maka slugging dapat dilakukan maksimal sebanyak 3 kali untuk menghindari perubahan fisik dan bahan kimia karena pengaruh gaya mekanik. Keenam, timbang granul yang diperoleh dan lakukan perhitungan jumlah fasa luar yang harus ditambahkan. Ini dilakukan karena pada tahap ini telah dihasilkan massa granul yang sebenarnya, yang harus ditambahkan oleh fasa luar. Ketujuh, sisa fasa luar dicampurkan dengan granul yang telah memenuhi syarat dengan jumlah sesuai hasil perhitungan. Kedelapan, massa cetak dikempa dengan menggunakan punch berdiameter 13 mm sesuai bobot tablet yang telah dihitung. Langkah terakhir, lakukan evaluasi tablet
yang diperoleh untuk dihasilkan tablet yang sesuai menurut persyaratan resmi dan persyaratan industri. Selanjutnya membahas hasil evaluasi Formula 3. Perkenalkan, saya Jihan Sahira, NPM 1006031717136. Sebelumnya, evaluasi itu ada evaluasi granul dan ada evaluasi tablet. Evaluasi granul pada granulasi kering dilakukan 4 uji. Yang pertama yaitu uji kelembaban. Uji ini untuk mengetahui kadar air di dalam sampel. Alat yang digunakan yaitu Moisture Analytical Balance. Nah, mula-mula ditimbang 5-10 gram. Kemudian dilakukan uji sesuai protap yang telah ditetapkan. Prinsip dari alat ini yaitu pengukuran berdasarkan proses gravimetri, di mana bobot yang hilang oleh pemanasan merupakan nilai dari kadar air tersebut. Kadar air yang baik yaitu 1-3%. Kadar dari Formula 3 yaitu 4,42. Hal ini menunjukkan bahwa Formula 3 ini tidak memenuhi syarat. Kemudian uji sifat alir. Alat yang digunakannya yaitu flow tester, di mana ketika kita akan menggunakannya harus dipastikan bahwa kondisi corongnya ini tertutup dan alasnya berupa kertas milimeter blok. Sampel ditimbang sebanyak 100 gram dan dimasukkan ke dalam alat. Pengujian ini dilakukan dengan membuka penutup corong bersamaan dengan melakukan perhitungan waktu. Jadi ketika corong ini terbuka, maka kita harus menghitung dengan menggunakan stopwatch. Prinsip dari alat ini yaitu menetapkan bobot serbuk yang keluar dari alat per satuan waktu. Dari data terlihat bahwa sudut baling yang didapatkan yaitu 26,57 derajat, yang berarti menurut penafsiran hasil bahwa Formula 3 ini memiliki sifat alir yang sangat mudah mengalir, serta memiliki laju alir yang baik, karena untuk sampel sebanyak 100 gram dia keluar dalam waktu kurang dari 10 detik. Yang ketiga yaitu uji distribusi ukuran partikel. Alat yang digunakannya yaitu granulometer. Uji ini dilakukan untuk melihat keseragaman dan distribusi ukuran granul yang telah dihasilkan. Mula-mula sampel sebanyak 100 gram ditimbang, kemudian dilakukan pengujian sesuai protap yang telah ditetapkan. Sampel dari setiap pengayak yang tertahan ditimbang dan dihitung. Menurut penafsiran hasil, yang baik itu yaitu pada pengayak 3 dan 4 hasilnya harus melebihi 40%. Sedangkan untuk Formula 3 ini jumlah dari presentasi ayakan 3-4 yaitu sebanyak 6,37%. Hal ini menunjukkan bahwa Formula 3 ini tidak memenuhi syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amanda Putri dari Farmasi D kelompok D2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi granul yaitu bobot jenis, evaluasi tablet yaitu organoleptis, dan keseragaman ukuran. Uji bobot jenis. Uji bobot jenis dilakukan untuk mengetahui kadar kemampatan dan persen kompresibilitas dari serbuk. Kadar kemampatan akan memberikan petunjuk tentang sifat dari serbuk, apakah elastis, plastis, atau rapuh. Sedangkan persen kompresibilitas menyatakan kemampuan dari granul untuk dikompres menjadi sediaan tablet. Selain itu, pada pengujian ini akan diperoleh angka Hausner, yang merupakan parameter untuk mengetahui sifat alir dalam serbuk. Prinsip pengujian dari bobot jenis adalah menetapkan kerapatan massa granul per satuan volume. Alat yang digunakan pada pengujian ini adalah tapered density tester dan pyknometer. Pengujian dilakukan dengan menuangkan bobot serbuk yang sudah ditimbang ke dalam gelas ukur yang terletak di atas dasar lunak, yang selanjutnya akan dilakukan pengetukan. Pada uji ini dilakukan penetapan BJ nyata, yaitu BJ granul sebelum pemampatan, BJ mampat, yaitu BJ setelah pemampatan,
atau pengetukan 500 kali dan 750 kali. Dan BJ sejati, yaitu BJ granul sesungguhnya dengan menggunakan piknometer. Hasil yang didapat pada formula ini yaitu BJ nyata 0,65 gram per mili, BJ mampat 500 kali ketukan 0,81 gram per mili, BJ mampat 750 kali ketukan 0,83 gram per mili, dan BJ sejati 0,58 gram per mili. Hasil yang diperoleh tersebut kemudian diolah sehingga didapatkan kadar kemampatan, angka Hausner, dan persen kompresibilitas. Pada formula ini didapat kadar kemampatan sebesar 21,74%. Formula tidak memenuhi syarat karena granul akan memenuhi syarat jika kadar kemampatan kurang dari sama dengan 20%, yang artinya jika kadar kemampatan kurang dari 20%, maka sifat alirnya baik. Sedangkan formula ini kadar kemampatannya lebih dari 20%. Untuk angka Hausner, pada formula ini didapat 1,8. Dapat disimpulkan bahwa formula ini tidak memenuhi syarat karena granul memenuhi syarat jika angka Hausner sama dengan 1 atau mendekati 1. Semakin tinggi angka Hausner, maka semakin buruk sifat alirnya dari suatu granul. Hasil akhir yang diperoleh adalah persen kompresibilitas. Pada formula ini, persen kompresibilitas 23,62%. Dari penafsiran hasil didapat bahwa granul memenuhi syarat dan dinyatakan bahwa sifat alir dari formula adalah agak baik. Setelah evaluasi granul, selanjutnya evaluasi tablet. Evaluasi tablet dilakukan agar tablet yang dicetak memenuhi persyaratan tablet yang telah ditentukan oleh standar. Evaluasi tablet yang pertama adalah organoleptis. Uji organoleptis merupakan uji yang melibatkan panca indera manusia. Dilakukan untuk melihat karakter fisik sediaan tablet yang telah dibuat, meliputi pengujian bentuk, warna, dan bau dari tablet. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan bahwa tablet asam mefenamat formula 3 berbentuk bulat, putih, dan tidak berbau. Hasil ini sesuai dengan Pustaka Farmakope Indonesia edisi 5 bahwa asam mefenamat berwarna putih. Selanjutnya evaluasi tablet yang kedua, yaitu uji keseragaman ukuran. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui keseragaman ukuran fisik dari tablet yang telah dibuat berdasarkan diameter dan tebalnya. Karena jika diameter dan ketebalan tablet tidak seragam, maka akan mempengaruhi jumlah dosis zat aktif pada tablet dan volume tablet yang tidak konsisten, sehingga menyulitkan pada proses pengemasan. Prinsip pengujiannya adalah melihat keseragaman dan proporsionalitas antara diameter dan ketebalan tablet yang dibuat. Alat yang digunakan adalah jangka sorong dengan prinsip benda ukur ditahan pada salah satu sisi atau permukaannya oleh rahang ukur tetap. Kemudian pelucur digeserkan sehingga rahang ukur gerak menempel pada sisi lainnya. Pada saat benda ukur dijepit, pengukur dapat membaca posisi gerak indeks pada skala ukur. Syarat tablet memenuhi syarat keseragaman ukuran adalah diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/1/3 kali tablet tebal. Hasil yang diperoleh dari percobaan untuk formula ini rata-rata diameter tabletnya adalah 0,714 cm dengan tebal tablet 0,343 cm, sehingga
Rentang diameter tablet untuk memenuhi syarat berada pada 0,45 sampai 1,029 cm. Sedangkan dapat disimpulkan bahwa formula ini memenuhi syarat keseragaman ukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Budianti Putri, NPM 10060317132. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi tablet dari uji kekerasan tablet sampai dengan uji waktu hancur tablet. Evaluasi tablet, yaitu uji kekerasan, ini bertujuan untuk mengetahui kekerasan dari tablet yang telah kita buat, sehingga dapat mengetahui ketahanan fisik tablet terhadap gaya mekanik seperti kejatuhan atau friabilitas dan gesekan atau fleksibilitas, serta waktu hancur sediaan tablet, agar dapat menjamin ketahanan tablet pada saat proses pengemasan dan pengantaran atau distribusinya. Kekerasan tablet yang terlalu rendah akan menyebabkan tablet mudah rusak oleh gaya mekanik, dan jika kekerasan tablet terlalu tinggi akan mempengaruhi waktu hancur tablet. Prinsip dari uji kekerasan adalah melihat keseragaman dan proporsionalitas antara bobot dan tebal tablet yang diukur berdasarkan rasio beban yang diberikan per luas permukaan tablet, yaitu kilogram per sentimeter persegi. Kemudian, alat yang digunakan adalah hardness tester, seperti yang sudah ditampilkan di PowerPoint. Dengan prinsip pemberian indentasi atau penekanan pada bagian permukaan material logam dengan besar gaya yang sudah ditetapkan. Lalu untuk prosedurnya, kita bisa disiapkan 20 tablet secara acak, diambil 20 tablet secara acak, lalu dilakukan pengujian sesuai dengan protap dari alat ujinya. Kemudian dicatat nilai kekerasan masing-masing tablet yang sudah tertera pada display di alat. Kemudian untuk penafsiran hasil, untuk tablet kecil dengan bobot tablet sampai dengan 300 mg, hasilnya 4-7 kg per cm persegi. Untuk tablet besar dengan bobot tablet kisaran 400-700 mg, hasilnya 7-12 kg per cm persegi. Lanjut ke hasil evaluasi tablet uji kekerasan tablet. Di layar sudah tertera ada tabel dengan berisikan nilai gaya, juga gaya dibagi gaya gravitasi. Kemudian ada juga jumlah dan juga rata-rata. Rata-rata yang didapat adalah 4,67 kg per cm persegi dengan bobot tablet 250 mg. Formula 3 ini memenuhi syarat dikarenakan tablet pada Formula 3 ini merupakan tablet bobot kecil, yaitu di bawah 300 mg, dengan syarat hasil harus 4-7 kg per cm persegi, sehingga Formula 3 dapat dikatakan memenuhi syarat. Uji selanjutnya yang akan dievaluasi adalah uji fleksibilitas dan friabilitas. Uji ini adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui ketahanan tablet bila dijatuhkan pada suatu ketinggian tertentu, sehingga uji fleksibilitas ini ditujukan untuk menguji ketahanan tablet jika tablet mengalami gesekan, sehingga dapat memastikan ketahanan tablet pada saat proses pengemasan dan juga pendistribusiannya. Prinsip pengujiannya adalah mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan dan jatuhan yang dialaminya. Lalu, alat yang digunakan adalah Friability Abrasion Tester, seperti yang sudah tertera pada PowerPoint kami. Untuk prosedurnya, diambil 20 tablet apabila bobot tablet lebih dari 250 mg, dan 40 tablet apabila bobot kurang dari 250 mg. Kemudian, timbang bobot sebelum pengujian pada tabletnya, lalu dilakukan pengujian sesuai protap alat uji. Tablet dimasukkan, kemudian dilakukan pengujian. Setelah pengujian selesai, tablet dikeluarkan dari alat uji, dibersihkan, lalu ditimbang kembali. Untuk penafsiran hasilnya, bobot yang hilang setelah pengujian tidak boleh lebih dari 1%. Lanjut ke hasil evaluasi tablet dari uji friabilitas dan fleksibilitas. Hasil yang didapat pada Formula 3 untuk friabilitasnya adalah 0,38% dan untuk fleksibilitasnya adalah 0,19%.
Dapat disimpulkan bahwa formula 3 ini memenuhi syarat karena hasil dari variabilitas dan fleksibilitasnya di bawah 1% atau tidak lebih dari 1%. Lanjut ke uji evaluasi tablet selanjutnya, yaitu uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot ini bertujuan untuk memastikan bahwa bobot tablet yang dibuat memenuhi syarat dan mengandung jumlah zat aktif yang tepat. Pengujian keseragaman bobot mutlak dilakukan dalam penjaminan mutu produksi. Prinsip pengujiannya adalah dengan melihat simpangan dari bobot tablet. Alat yang digunakan adalah analytical balance dengan prinsip alat, yaitu dengan penggunaan sumber tegangan listrik, yaitu staf volt, dan dilakukan peneraan terlebih dahulu sebelum digunakan. Kemudian, bahan diletakkan pada neraca, lalu dilihat angka yang tertera pada layar. Angka itu merupakan berat dari bahan yang ditimbang. Seperti pada layar, sudah tertera gambar berupa analytical balance. Untuk penafsiran hasilnya, tidak boleh ada dua tablet yang masing-masing menyimpang lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A dari bobot rata-rata. Dan tidak boleh ada satu tablet pun yang menyimpang lebih dari harga kolom B. Sekarang mari kita lanjut di hasil evaluasi tablet dari keseragaman bobot ini. Di layar sudah tertera berupa tabel. Tabel berupa nilai bobot dari ke-30 tablet yang kami uji. Dengan rataan tablet bobotnya itu adalah 262,57. Kemudian kami akan menghitung range. Range yang didapatkan dari hitungan kami adalah 228 mg sampai dengan 308,66 mg. Yang dilihat di tabel sebelah kanan, yaitu dengan melihat bobot rataannya berapa, yaitu tadi 262,57 mg. Sehingga dapat dilihat bahwa penyimpangan bobot rata-ratanya 7,5% dan 15%. Untuk kolom A, yaitu 228 mg, dan kolom B 308,66 mg. Kemudian kami melihat satu persatu tablet hingga ke 30 tablet. Sehingga pada formula ini dapat dikatakan memenuhi syarat karena tidak ada dua tablet yang menyimpang lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A dari bobot rata-rata, dan tidak juga ada satu tablet pun yang menyimpang lebih dari harga pada kolom B. Uji selanjutnya adalah uji waktu hancur, yang dimana prinsip pengujian ini adalah untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan tablet untuk hancur dalam media tertentu. Suatu komponen obat ditunjukkan untuk diabsorpsi dalam saluran pencernaan. Maka tablet harus hancur dan melepaskan obatnya ke dalam cairan tubuh untuk dilarutkan. Dalam hal ini, daya hancur tablet memungkinkan partikel obat menjadi lebih luas untuk bekerja dalam tubuh. Waktu hancur dapat dipengaruhi oleh bahan penghancur atau desintegran, jenis dan jumlahnya juga dapat mempengaruhi, dan banyaknya pengikat yang digunakan dalam formulasi tablet. Karena desintegran merupakan bahan yang akan menyebabkan tablet pecah dan hancur dalam air atau cairan lambung. Apabila tablet ini memiliki waktu hancur yang sesuai dengan persyaratan, maka dapat ditetapkan memberikan efek terapi yang cepat. Alat yang digunakan dalam pengujian ini yaitu desintegrator tester. Alat ini merupakan alat uji waktu hancur yang berbentuk keranjang, yang terbuka di bagian atas. Kemudian tablet yang akan diuji itu sebanyak 6 tablet di tiap tiup. Lalu ditutup dengan penutup dan dinaik turunkan ke dalam medium berupa air dengan suhu 37 derajat Celcius. Penggunaan penutup ini dimaksudkan agar tablet tetap terjaga dalam keranjang dan tidak keluar dari tiup saat dinaik turunkan. Proses pencelupan naik turun ini merupakan simulasi dari gerakan peristaltik pada saluran cerna. Sedangkan medium aqueous dengan suhu 37 derajat Celcius ini dipilih untuk menyerupai cairan tubuh manusia dan suhu tubuhnya. Pertimbangan aqueous sebagai medium pada pengujian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sebagian besar cairan tubuh manusia adalah air.
Untuk penafsiran hasil, tablet hancur jika tidak ada bagian yang tertinggal di atas kasa atau terkecuali seperti pernyataan yang disebutkan sebelumnya, yaitu waktu yang diperlukan untuk menghancurkan ke-6 tablet tidak lebih dari 15 menit untuk tablet yang bersalut atau sesuai dengan waktu yang ditentukan pada monografi, yaitu pada farmakope atau monografi lainnya. Kemudian ada bila satu tablet dari 2 tablet tidak hancur sempurna, ulangi pengujian dengan 12 tablet lainnya, tidak kurang dari 16 dari 18 tablet yang diuji harus hancur sempurna. Sekarang akan dibahas hasil evaluasi tablet, yaitu dari uji waktu hancur tadi. Di layar sudah tertera ada tabel dengan hasil waktu hancur, yaitu 6 tablet yang kami ujikan. Ada 1 menit 21 detik, 1 menit 21 detik, 1 menit 28 detik, 1 menit 29 detik, 1 menit 36 detik, dan 1 menit 36 detik. Berdasarkan hasil pengujian waktu hancur ini, ke-6 tablet memenuhi syarat, karena waktu hancur dari ke-6 tablet yang diujikan kurang dari 15 menit. Hal ini menunjukkan bahwa tablet dapat hancur dengan sempurna di dalam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Purnama, NPM 10060317133. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kemasan obat tablet Sinamat. Kemasan yang digunakan yaitu ada kemasan primer dan kemasan sekunder. Yang pertama yaitu kemasan primer. Dilihat dari kestabilannya, asam mefenamat akan terurai dengan adanya cahaya dan udara. Oleh karena itu, dibutuhkan kemasan yang dapat melindungi asam mefenamat dari cahaya dan udara agar zat aktif tetap stabil. Maka, dipilihlah wadah dengan bahan plastik HDPE. Plastik HDPE ini memiliki bahan yang kuat dan buram, sehingga dapat melindungi asam mefenamat dari cahaya, dan di dalamnya dimasukkan silika gel supaya sediaan terhindar dari kelembaban selama proses penyimpanan dan pendistribusian. Kemudian ada kemasan sekunder. Kemasan sekunder yang dibuat berbentuk persegi panjang, dibuat dari kertas karton yang tebal, dan di dalamnya dilengkapi dengan brosur obat. Penggunaan kemasan sekunder bertujuan untuk melindungi kemasan primer beserta isinya pada saat proses penyimpanan dan pendistribusian, serta untuk memberikan informasi dasar pada konsumen mengenai sediaan yang terdapat di dalamnya. Hasil evaluasi yang didapat dari evaluasi granul dan evaluasi tablet. Untuk evaluasi granul, pertama untuk uji kelembaban formula 3 ini tidak memenuhi persyaratan karena kandungan airnya tidak pada rentang 1-3%. Untuk uji sifat alir, formula 3 ini laju alirnya sangat mudah mengalir sehingga memenuhi persyaratan. Untuk uji distribusi ukuran partikel, formula 3 ini tidak memenuhi persyaratan karena persentasi sampel diayakan 3-4 kurang dari 40%. Untuk uji bobot jenis yang terdiri dari kadar kemampatan, formula 3 tidak memenuhi persyaratan karena nilai persen Kp-nya lebih dari 20%. Untuk bobot jenis, angka Hausnernya tidak mendekati 1 sehingga formula 3 tidak memenuhi persyaratan karena nilai hanya lebih dari 1, dan persen kompresibilitasnya agak baik sehingga memenuhi persyaratan. Untuk uji evaluasi tablet, untuk uji organoleptis hasilnya memenuhi persyaratan karena sesuai dengan Pustaka Farmakope Indonesia. Untuk uji keseragaman ukuran hasilnya memenuhi persyaratan. Untuk uji kekerasan tablet hasilnya memenuhi persyaratan. Untuk uji friabilitas dan fleksibilitas hasilnya memenuhi persyaratan. Untuk uji keseragaman bobot hasilnya memenuhi persyaratan. Dan terakhir untuk uji waktu hancur hasilnya memenuhi persyaratan karena tidak lebih dari 15 menit.